Halo teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala Rear Outdoor bareng gue Gilang Maulana. Di video kali ini gue akan mengulas salah satu carrier yang keren dan berkualitas tentunya, yaitu carrier Osprey series Stratos 44 liter yang terbaru ini, series 2022 gitu. Mau tahu apa aja detail, spesifikasi, dan kelengkapan dari carrier ini yang terbarunya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Oke? Carrier Osprey 144 ini adalah salah satu carrier yang berkualitas standar internasional, teman-teman. Dan biasanya carrier ini tuh dipakai sama laki-laki karena memang dia men series untuk Stratos ini. Karena yang woman seriesnya itu ada Cirrus. Cuman selama gua di toko nih banyak banget teman-teman cewek yang pakai, yang lebih milih pakai Osprey 144 ini karena memang dia ngerasa lebih nyaman. Jadi ya bisa-bisa aja sih, selama itu tetap nyaman dipakai sama teman-teman tuh. Jadi beginilah bentuk dan tampilan dari Osprey 144 ini, teman-teman. Dan gue suka banget nih sama carrier ini karena warnanya kalem, elegan gitu loh. Oke teman-teman petualang, jadi kita akan mulai dari ukuran. Tingginya itu ada di angka 72 cm dan lebarnya itu 34 cm, teman-teman. Dan beratnya ada di angka 15 kg untuk beban yang bisa dia tampung. Itu standar banget sih. Cocok banget untuk dipakai traveling, backpacker, terus hiking ya selama 3-4 hari ini cocok 15 kg. Karena nggak mungkin juga terlalu berat atau terlalu ringan. Apalagi kalau temen-temen bawa pendakiannya tuh bareng-bareng sama kelompok, ini cocok banget. Nah untuk warna nih, kalau kita biasanya nyebut warna ini tuh warna navy. Cuman kalau di bahasa Osprey-nya ini tuh warna cetacean blue, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari carrier ini di marketplace Rear Outdoor ada, cari aja Osprey 144 cetacean blue atau navy gitu, teman-teman. Dan berat kosongnya dari carrier ini tuh cukup ringan, yaitu 1,7 kg. Jadi untuk bahan yang tebal dan kualitas yang kokoh, 1,7 kg itu udah terhitung mantap banget gitu loh. Oh iya, satu lagi untuk torsonya ini adalah OS. Kalau teman-teman nyari di mana letak torsonya, di sebelah sini nih, di bagian pinggir. Nah torsonya OS. Ini untuk ukuran punggungnya cocok untuk ukuran 46 sampai 56 cm. Jadi cocok banget untuk ukuran punggung orang Indonesia. Dan biasanya ini tuh torso S tuh susah banget nyarinya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman minat sama carrier ini dengan torso S, langsung aja sikat, nggak pakai lama karena susah banget nyarinya gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas bahan. Untuk bahan utamanya yaitu nilon 210D yang tentunya tebal dan berkualitas, teman-teman. Gini penampakannya nih. Ini tebal terus berkualitas juga. Dan perlu teman-teman tahu nih, carrier Osprey ini adalah salah satu carrier yang dibuat dengan bahan yang hasil daur ulang, teman-teman. Jadi yang pastinya ramah lingkungan juga. Jadi teman-teman, setelah kita tadi bahas mengenai bahan, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur. Nah kalau kita bahas fitur, kayaknya kamera harus lebih deket nih. Yang pertama kita akan bahas dari bagian atas dulu nih. Bagian atas adalah ada kompartemen tempat penyimpanan. Gue biasanya nyimpen ini tuh barang-barang yang memang urgent, yang setiap saat pendakian tuh bisa aja dibutuhin banget gitu. Kayak P3K, terus flysheet, atau kalau misalnya flysheetnya disimpan di carrier teman-teman bisa nyimpen kayak cover bag, rain cover atau jas hujan. Bisa juga kayak headlamp tuh di bagian atas ini bisa. Terus lumayan luas ini penyimpanan di bagian atasnya. Terus lanjut ke kompartemen yang kedua, ada di bagian depannya ada resleting di sini.
Di sini teman-teman bisa nyimpen flysheet atau biasanya gue nyimpennya jaket sih, karena memang setelah nyampe area pendakian gue pakai dulu jaket. Tuh, ini cukup luas. Terus ada di bagian bawah juga ada kompartemen utama, kompartemen juga yang udah dilengkapi sama bakalnya untuk penahan, biar teman-teman kalau misalnya nyimpan matras atau tenda ultralight juga bisa di sini. Nah, di bagian bawah ini lumayan luas juga. Di bagian bawah sini nih gue biasa nyimpen kayak jaket yang memang dipakai di akhir saat gue sampai area camp. Terus sleeping bag sama matras, karena gue biasanya pakai matras yang matras angin. Tapi ada juga gue bawa matras untuk alasnya. Kan cukup lumayan banyak nih, baju salin juga sebenarnya bisa masuk di sini gitu. Terus untuk di bagian bawahnya tuh ada cover bag, tempat cover bagnya nih. Nah ini cover bagnya bisa dilepas kok teman-teman. Nah begini, lepasnya mudah, tinggal set begitu. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian samping teman-teman. Jadi bagian samping kiri dulu kali ya. Nah, di bagian samping kiri carrier ini ada resleting juga nih, agak tersembunyi, yang bisa mengakses langsung ke bagian dalam carrier ya. Biasanya disebutnya itu quick access teman-teman. Jadi nggak perlu bongkar dari atas nih teman-teman, buka yang bagian kap atas terus ambil barang, tapi bisa juga dari pinggir-pinggir sini nih. Gitu. Kalau misalnya teman-teman backpackeran kan ngambil apa baju tuh lebih ribet ya, harus ngeluarin semuanya. Kalau ini bisa langsung tarik gitu teman-teman. Terus ada juga nih kantong pinggir, ada yang ngegunainnya nyimpen botol, ada juga nyimpen matras, banyak kegunaannya, ini tinggi banget nih. Terus ada juga tali pengencang nih, kalau misalnya teman-teman nyimpen matras di sini dan takut jatuh tuh ada pengencangnya, aman teman-teman. Lanjut ke bagian kanannya, sisi kanan. Di sisi kanan juga ada resleting lagi teman-teman. Nah, ini nih. Ini tersembunyi juga nih resletingnya. Dan ini bukan quick access. Ini punya ruangan sendiri dia. Nah, ini biasanya gue nyimpen raincoat teman-teman. Nah, luas banget. Teman-teman di sini bisa nyimpen apapun lah yang menurut teman-teman memang barangnya mudah diambil tapi agak tersembunyi juga, silahkan gitu. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ada kantong tempat penyimpanan barang, ada bakalnya juga nih bagian bawah, sama di bagian atasnya juga ada teman-teman bakalnya, gitulah. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian back systemnya atau di bagian belakangnya nih. Yang pertama, di bagian belakangnya ini tentunya ada jalur untuk water bladder yang ada tulisan H2O-nya nih di sebelah sini. Kamera bisa mendekat. Nah, ini jalur untuk keluarnya water bladder ke sini. Nah, bisa dimasukin ke sebelah sini atau sebelah sini. Itu dia untuk jalur keluarnya water bladder. Terus yang kedua, ini ada teknologi, dia pakai itu teknologi air speed teman-teman. Air speed ini dia mengutamakan ventilasi saluran udara nih. Rongga-rongga ini lumayan gede, terus kuat juga nih. Jadi teman-teman nggak akan gerah kalau misalnya selama pendakian atau perjalanan pakai carrier ini, karena ventilasinya lumayan luas banget. Terus di bagian back systemnya ini juga nih udah dilengkapi sama premnya nih. Selain untuk penyangga biar si back systemnya nggak nempel sama bagian punggung carrier, back systemnya ini juga berfungsi sebagai penyetabil carrier teman-teman. Jadi carrier tetap kokoh dan nggak melewat-lewat kalau misalnya nggak ada back systemnya tuh gitu. Lanjut di bagian sininya tuh ada bakal.
Di bagian depannya ada buckle yang dia kuat banget nih, bisa diatur lebarnya sesuai dengan lebar dada teman-teman. Di sini juga ada peluitnya nih, peluit darurat. Jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan atau apa bisa langsung tiup seperti ini. Lumayan kan kedengeran daripada teman-teman harus teriak karena jauh sama rombongan yang lain, jadi tinggal tiup aja. Nah, lalu di bagian shoulder strap ini, di bagian sebelah kiri nih shoulder strap ada tali untuk menyimpan menggantung trekking pole. Jadi jalur dari trekking pole-nya ini dari sini masuk ke sini nih. Jadi bagian kepala dari trekking pole nempel di sini lalu ke bawah ke sini gitu teman-teman. Itu lebih gampang karena kalau misalnya teman-teman dapat jalan yang lumayan terjal atau butuh trekking pole bisa langsung cabut, dan ketika landai atau teman-teman lagi nggak perlu untuk pakai trekking pole bisa langsung masukin, jadi lebih simpel gitu teman-teman. Karena kan kebanyakan orang nyimpennya di bagian belakang gitu. Nah di sini ada gambar trekking pole-nya gitu. Nah ini dia nih, ini yang terbaru juga nih dari Osprey series yang 2022 nih. Ini dia pengatur torsonya. Pengatur torsonya sekarang lebih mudah banget teman-teman nih. Teman-teman tinggal tarik, ininya dinaikin, set, tinggal masukin sesuai dengan tinggi punggung teman-teman. Jadi gampang banget, nggak usah ngodok dari sini, ngodok dari pinggir. Kalau yang sebelumnya kan agak susah juga nih, harus narik kayak gini untuk ngatur torso tuh. Jadi bisa tinggal buka, tarik atau turunin, udah tinggal dikunci gitu teman-teman. Lebih mudah banget tuh yang series 2022 ini. Itu dia keunggulannya. Lalu lanjut ke bagian bawah, di bagian hip belt. Bagian hip beltnya juga sama nih busahnya. Rongga-rongganya mengutamakan rongga. Di bagian hip beltnya ini nih sama kayak bagian shoulder strapnya, menggunakan busa-busa yang tebal tapi halus, tapi ventilasinya juga ada loh. Jadi kelihatan banget bahwa ini carrier yang memang carrier elegan gitu. Nah, anti gerah deh untuk carrier ini. Terus ada juga nih kantung, 2 kantung di bagian hip beltnya kiri kanan. Dan ini lumayan besar. Gue biasanya nyimpen ini tuh kayak sigaret atau HP. Di sini cemilan juga, di sini ada beberapa cemilan. Gede kok, lumayan gede banget. Ini ada logo Osprey-nya juga nih di sini. Terus bakalnya juga bakal sama, bisa diatur, dan ini kuat banget tuh. Gue tinggal masukin aja udah langsung gitu teman-teman. Nah itu dia beberapa spesifikasi dan kompartemen yang ada di bagian luar. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya teman-teman. Bagian dalam udah ada di bagian kepala nih, dilengkapi dengan buckle. Terus yang pertama nih di bagian paling atas. Di bagian paling atas juga ada kompartemen yang dilindungi sama jaring. Yang ini biasanya gue pakai untuk nyimpen kayak ciput. Terus ada gantungan kunci juga. Ada beberapa orang yang kalau memang bukan naik gunung nyimpen berkas tuh di sini kayak paspor dan lain-lain. Kalau karena gue pendakian, ini gue nyimpen headlamp di sini karena headlamp cuma bisa digunain pas hari udah mulai gelap. Lanjut, di sini nih ada tali pengencang dan pengendornya. Ini gampang banget teman-teman untuk Osprey itu, tinggal tarik ini dan bagian sini. Ini udah ngendorin. Kalau misalnya mau ngencangin, teman-teman tinggal gini. Simpel kan, gampang banget makanya. Itu. Ini bagian dalam sini luas banget nih. Ini anggap aja ini logistik. Segede gini. Ini juga logistik. Ini tenda cukup. Ini matras. Ini matras foil yang biasanya pasti lebih gede untuk matras foil dibanding matras angin. Tenda juga masuk. Lalu alat masak cooking set.
Kompor juga masuk teman-teman. Ini luas banget. Nah, luas banget kan? Nah, ini nih. Ada tempat untuk water bladder. Nih, tempat untuk menyimpan water bladder, punya ruangan sendiri untuk water bladder. Nah, ada pengaitnya juga nih. Oke banget nggak sih? Bagian dalam luas banget, makanya gue bilang ini carrier cocok banget untuk traveling, backpacker, sama hiking. Keren nih carrier, cocok di segala situasi. Gitu teman-teman. Itu dia untuk spesifikasi, detail, kompartemen, terus pembaruan dari teknologi-teknologi yang sekarang dibanding yang dulu ada. Tuh. Keren banget kan Osprey 144 ini. Oke, jadi seperti yang gue bilang dari awal bahwa carrier 144 ini adalah carrier yang memang cocok banget dipakai di berbagai kondisi. Untuk traveling, backpacker, sama hiking. Ini udah cocok banget karena ini nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga teman-teman. Terus bahannya oke, kuat, tempat penyimpanannya banyak. Cover bag udah ada, cover bag juga bisa dilepas itu karena ada beberapa carrier yang memang nggak bisa kan, nggak bisa dibuka cover bagnya. Bag sistemnya udah nyaman banget, gampang atur torsonya. Apalagi ini rongga udaranya udah ada. Gue udah nyoba juga nih waktu tadi udah keisi ini tuh tetap nggak nempel, ada rongga kayak gini nih teman-teman. Paket komplit banget ini untuk Stratos, dan ini resmi dari Osprey teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat beberapa detail tuh ada di sini nih buku warantinya, ada garansinya juga. Untuk apa aja yang kena garansi, teman-teman bisa cek langsung di website resminya Osprey teman-teman gitu ya. Oke teman-teman petualang, sekian ulas barang mengenai Osprey 144 liter ini. Jadi 144 liter ini harganya di bawah 3 juta teman-teman. Menurut gue ini sangat-sangat worth it untuk teman-teman beli, mengingat fiturnya banyak, terus teknologinya keren, bahannya juga oke banget. Jadi udah tinggal beli aja kalau misalnya teman-teman minat banget sama barang ini. Dan barang ini juga ready di seluruh store rear outdoor, store offline yang ada di Sadang, Karawang, Cikampek ready, terus sama marketplace juga ready. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, terus komen juga apa yang selanjutnya harus kita ulas. Terus jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, sekian. Gua Gilang Maulana pamit. Rear Outdoor, temannya petualang.